Shalom salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar Matius 5 ayat 24. Berdamai dahulu dengan saudaramu. Dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, Yesus menekankan pentingnya hubungan yang benar dengan orang lain. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Yesus mengucapkan kata-kata ini selama khotbahnya di bukit. Memberikan persembahan kepada Tuhan itu baik, tetapi ada prioritas yang lebih tinggi. Berdamailah dahulu dengan saudaramu. Yesus membahas masalah kemarahan dalam Matius 5, 21-26. Pertama, Yesus mengutip perintah ini untuk tidak membunuh. Matius 5, 21. Lihat Keluaran 20:13. Dia kemudian menjelaskan bahwa akar dari pembunuhan adalah kemarahan yang tidak terselesaikan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Matius 5 ayat 22. Standar yang lebih tinggi itu mengungkapkan bahwa kebenaran adalah masalah hati, bukan hanya perilaku. Kita dapat berbuat dosa dalam pikiran dan sikap kita, juga dalam perkataan dan tindakan kita. Di dalam konteks ini, Yesus memerintahkan kita untuk berdamai dengan saudara kita sebelum beribadah. Yesus memberikan contoh dramatis dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24. Anda datang untuk mempersembahkan persembahan di mezbah Allah, tetapi Anda ingat bahwa saudara Anda memiliki sesuatu terhadap Anda. Pada saat itu akan mudah untuk terus mempersembahkan persembahan. Mengapa mengganggu ibadah? Namun Yesus berkata bahwa interupsi diperlukan. Anda harus meninggalkan persembahan di mezbah dan berdamai dahulu dengan saudaramu. Baru setelah itu Anda harus kembali mempersembahkan persembahan Anda kepada Allah. Rekonsiliasi dengan sesama manusia berkaitan dengan rekonsiliasi dengan Allah. Lihat Matius 6 ayat yang ke-15. Ritual tidak mendahului hubungan, terutama ketika orang percaya berselisih. Ini adalah ide revolusioner pada zaman Yesus. Dan masih demikian, para pendengar Yesus percaya bahwa persembahan kepada Allah adalah aspek terpenting dari ibadah. Dan saat ini kebanyakan orang menganggap tindakan kesalehan lahiriah sebagai bukti kedekatan seseorang dengan Allah. Namun Yesus mengajarkan bahwa hubungan antar pribadi yang rusak menghalangi orang bersekutu sepenuhnya dengan Allah. Perintah untuk berdamai dahulu dengan saudara menetapkan standar. Selesaikan konflik antar pribadi semampumu sebelum beribadah. Pertama-tama perintah ini menekankan bahwa konflik tidak boleh diabaikan atau diabaikan. Kata kerja Yunani yang diterjemahkan berdamai menggunakan imperatif auris yang berarti rekonsiliasi harus segera diupayakan tanpa ditunda. Rekonsiliasi adalah pemulihan pendamaian. Rekonsiliasi memperbaiki keadaan. Menariknya, Yesus tidak mengatakan jika engkau memiliki sesuatu terhadap saudaramu, melainkan dia mengatakan jika saudaramu memiliki sesuatu terhadapmu. Tanggung jawab rekonsiliasi ada pada orang yang beribadah. Rekonsiliasi bukan tentang siapa yang harus disalahkan, melainkan tentang pentingnya pendamaian. Rasul Paulus menulis sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Hiduplah dalam pendamaian kepada semua orang. Mengejar rekonsiliasi dan pendamaian dengan saudara kita adalah soal ketaatan kepada Allah. Prinsip ini selaras dengan ajaran Alkitab yang lebih luas tentang prioritas dalam ibadah. Dalam Yesaya 1, 11-15. Allah menolak persembahan kurban Israel karena dosa mereka. Sekalipun kamu banyak berdoa, aku tidak akan mendengarkan. Tanganmu penuh dengan darah. Yesaya 1:15. Nabi Amos juga mengungkapkan ketidaksenangan Allah terhadap ritual ibadah umatnya. Sekalipun kamu mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian kepadaku, aku tidak akan berkenan. Sekalipun kamu mempersembahkan korban keselamatan yang terbaik, aku tidak akan mengindahkannya. Amos 5 ayat 22. Apa yang Allah inginkan sebagai ganti korban mereka? Biarlah keadilan bergulung-gulung seperti sungai dan kebenaran seperti sungai yang tidak pernah kering. Amos 5 ayat 24 bandingkan Hosea 6 ayat 6, Matius 9 ayat 13. Demikian pula dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Rasul itu menulis, jikalau orang berkata aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Hubungan yang benar dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang benar dengan sesama. Rekonsiliasi adalah inti dari Injil. Dalam 2 Korintus 5:18 Paulus mengatakan, semuanya itu dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Jika Allah mengupayakan pendamaian dengan orang berdosa melalui Kristus,
Bagaimana mungkin orang percaya tidak mengupayakan pendamaian satu dengan yang lain? Orang percaya hendaknya memeriksa hubungan mereka sebelum menghampiri Allah dalam ibadah. Apakah saudara dan saudara kita memiliki sesuatu yang menentang kita? Atau apakah kita memiliki sesuatu yang menentangnya? Jika ada masalah, kita harus berusaha memperbaikinya. Kita harus berusaha untuk memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Efesus 4 ayat 3. Dengan demikian kita menunjukkan kasih kita kepada Allah satu sama yang lain. Shalom.